ayah ibu aku pulang. Kak Tudo, kamu memang kuat banget. Teman-teman, gimana menurut kalian? Haha. Selamat datang. Spesialitas toko tua keluarga Lee. Coba siku bumbu kecap. Hei hei hei. Kamu ngapain sih? Kamu dengar nama aku? Maksud kamu apa? Mau cek ke sana? Ayolah. Rumah mereka lebih berantakan daripada punya kamu. Aku gak bakal bisa makan di tempat kayak gitu. Aku kasih tahu ya Ouyang. Jangan meremehkan orang. Rumah mereka bikin kumakoter dan berantakan. Dan aroma di jalan tua ini. Itu salah satu yang terbaik. Jiwa dari masakan. Di jalan ini lebih dari 10 tahun. Kilian kila satu. Orangnya sangat baik. Bersama aku sampai lupa tahun. Yang pakai kaos kuning itu. Anak perempuannya. Baru pulang dari belajar di luar negeri. Sekarang aku bantu dia. Tapi dia anak yatim. Diadopsi oleh Paman Lin. Mereka sudah menjalankan toko ini di jalan ini lebih dari 10 tahun. Bertahan tidak mudah. Hei, pernah kamu pikir? Gadis ini terlihat sangat polos. Sangat cantik. Kakak, gimana selera kamu? Ah, Selera apa yang aku punya? Bukannya kamu tadi lama melirik ke sana? Aku kasih tahu ya. Kamu jangan goda cewek. Siapa saja Paul? Dia gak bisa tetap dengan kamu. Boleh pesan udang goreng? kakak pertama. Kamu pikir selera aku sama kayak kamu? Buka restoran ini di Jalan Tua. Aku dengar estetikanya di abad lalu. Yo Om Wang, Tante Wang, Om Wang, aku datang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak apa-apa, ayo pelan-pelan. Tent Wang, hei oke. Bukan berarti aku tidak seharusnya datang. Dunia ini ya, berubah semakin cepat. Raza lama. Toko lama akan sangat berharga bagi orang-orang. Mari kita buat perumpamaan. Kalau kamu selalu makan di sebuah toko sejak kecil, aku terbiasa makan. Tapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan toko itu hilang. Dibongkar. Aku tidak bisa menemukannya. Kamu akan terlihat sangat kesepian. Jatuh ini. Sepertinya seorang teman baik selama bertahun-tahun. Tiba-tiba meninggalkannya. Jadi toko lama harus berbau lama. Perlu diwariskan. Duduk di toko lama menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan oleh zaman ini. Jadi, datanglah ke toko lama kami, Toko Lin, untuk makan. Mereka semua tetangga lama. Tetangga lama. Aku sangat iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu bau lama. Bagiku, rasa lama mungkin adalah hidangan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan. Pelayan. Ah, baik-baik datang. Bawang putihmu. Jangan bungkus ini. Untuk menjadi sebutir bawang putih. Ah, baik. Kakak botak. Hari ini aku lupa. Lupakan saja. Xiaoya pergi ke rumah Om Li dan pinjam 2 siung. Hei, oke. Tunggu sebentar, aku akan melakukannya. Maaf, aku akan segera kembali. Om Li. Bisakah kamu meminjamkan aku 2 siung bawang putih? Apakah kota ini membuang yang tidak punya tas? Lihat betapa larisnya bisnismu. Hitung saja. Tunggu Om MU yang akan membawanya untukmu. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar kamu.
Aku juga ingin bertanya padamu. Kamu tidak mengikutiku sampai ke sini kan? Haha, aku mengikutimu. Aku besar di jalan ini. Kamu lihat bahwa toko kita. Aku mengikutimu. Permisi. Kalian berdua saling kenal. Tidak tahu, tidak tahu. Ocean. Kamu mau hitung? Ya ampun Om Lee, apakah ini terlalu banyak? Aku akan ambil kedua ujungnya dan pulang. Masukkan semuanya, jangan bahas denganku. Beberapa siung bawang putih tidak berharga banyak. Ayahmu dan aku adalah teman. Kamu sering memanggilku Om Lee. Apa yang kamu sopan sama Om? Aku memanggilmu Om Lee karena ayahku. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai Om. Bagaimana bisa kamu punya Om yang begitu mudah? Heh. Terima kasih sama-sama. Apa situasinya? Aku salah mengambil kotak dengan bunga eksotis ini di pesawat saat kembali dari luar negeri. Dia kabur dari perusahaanku dan ikut denganku. Aku terkejut. Bagaimana bisa ada yang bertemu dengannya? Wow, kalian berdua masih punya takdir ini. Takdir apa? Aku bilang kamu parkir di sana cukup lama. Kenapa tidak bilang dari tadi? Takdir apa? Kamu tidak lihat lingkaran temanku. Om Lee. Nah, apa yang terjadi dengan Meiya? Untuk berterima kasih karena sudah melepaskan bawang putih. Sebaskom udang bukanlah penghormatan. Makan saja tidak cukup. Aku akan minta ayahku masak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya tadi bilang makan saja. Aku biarkan Paman Lee makan seenaknya. Apa aku membiarkanmu makan apa saja? Kamu kasih Paman kecil Lee. Aku adalah teman Paman kecil Lee. Paman Lee pasti akan memberimu, kata Xiao Ou kan. Dia, Paman kecil Lee. Di mana bodyguardmu? Bukankah kamu selalu punya bodyguard yang mengantarmu pulang? Ya, aku menemukan bahwa kamu masih cukup luas. Bukan urusanmu apakah bodyguardku ada atau tidak. Tentu saja bukan urusanku. Tapi koperku adalah urusanku. Karena bodyguardmu tidak mengikutimu. Aku akan pulang bersamamu untuk mengambil kotak itu. Bukankah aku sudah bilang, ketika aku mendapatkan kotak itu, aku akan meneleponmu. Apa buru-burumu? Berhenti tunggu sampai kamu mendapatkan kotak itu. Kamu meneleponku. Kamu tidak punya koperku. Lalu di mana koperku? Aku memberitahumu Ouyang. Semua barangku ada di kotak itu. Kotak dan isi kotak itu sangat-sangat penting bagiku. Jika kamu kehilangan koperku, apa yang harus kulakukan? Apa yang kamu inginkan? Kamu memukulku kan? Ayo bertarung. Telepon di sini. Mungkin kamu tidak tahu. Beberapa video di kotakmu. Aku memeriksa cadangannya. Kamu tidak ingin seluruh dunia melihat. Beberapa orang dipukul sampai menangis seperti ayah dan ibu mereka. Siapa yang menangis? Ayah memanggil ibu. Aku memberitahumu jika kamu berani mengirim video itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kotakmu itu. Hei, teman-teman ini mulai memanas. Jangan terburu-buru. Keduanya adalah temanku. Ini memberi muka pada Paman Lee. Biarkan Ouyang selesai makan udang. Bisakah kita bicara lagi? Karena kamu adalah teman Paman Lee, maka aku akan memberi muka pada Paman Xiao Li. Tapi aku ingin minta tolong Paman Xiao Li bantu aku bikin sertifikat. Ouyang harus secepatnya mengembalikan kotak Lin Meiya. Atau aku akan upload videonya, oke? Paman Lee bersaksi. Satu kata, Ouyang dengan kecepatan tercepat. Bisa kembalikan kotak Lin padanya? Meiya. Sebelum Ouyang mengembalikan kotak padamu, tolong simpan video ini. Jangan bocorkan. Ini demi muka Paman Xiao Li. Kamu lihat? Lain. Aku percaya kamu Paman Lee. Menunggu kamu telepon. Terima kasih untuk naga. Santap saja, kurang ayahku akan memecatmu lagi. Aku tidak bisa makan ini. Masalahnya videomu benar-benar terlihat. Bola-bola baru saja digoreng dan jadi dingin makan selagi panas.
Abang botak baik. Kamu mau apa? Hei, kamu sudah selesai rapat. Nanti kita makan malam bersama. Pesan restoran barat. Restoran barat mana yang kamu tuju? Itu cukup mahal. Kamu pulang untuk makan malam. Aku minta ayahku gorengkan makanan favoritmu. Udang bakar telur orak-arik dengan kucai lobster pedas. Hei, mulutku ngiler. Ambil bir. Ya, aku tidak akan bilang. Aku harus sibuk menunggu kamu pulang. Cepat. Marinasi semangkuk sup mie goreng. Baiklah, 400. Aku mau 2 mangkuk sup. 2 mangkuk 2 mangkuk. Wanginya. Kamu sudah makan? Benar-benar enak. Ini atau aku akan panggil kalian berdua cukup. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahan. Paman kurirnya datang. Cepat masuk. Hahaha. Kamu sudah kembali. Hei. Koper kamu. Koper saya. Kenapa kamu membawa koper saya? Oh, yang ini benar-benar. Kalau kamu kasih saya kotaknya, kamu bahkan tidak akan memberikannya kepada saya. Main-main dengan saya. Saya harus periksa pelan-pelan. Semua informasi saya dokumen. Tapi semuanya ada di dalam kotak. Yang paling penting adalah buku harian saya juga ada di sini. Dan yang paling penting adalah kotak ini diberikan kepada saya oleh Siu. Saya tidak boleh kehilangannya. Lihat dia seperti anak kecil. Hahaha. Ayo makan cepat. Kamu cepat makan. Tidak masalah kalau saya taruh kotaknya di sini. Pacar. Tadi agak susah jalan bawa koper. Itu pacarnya Meya. Tumbuh sebagai anak yatim. Saya tidak tahu. Chen Ze bekerja di departemen penjualan perusahaan kami. Sudah 20 tahun. Hei. Chen Ze bekerja di perusahaan kamu. Staf kamu. Ini yang kamu suka makan. Lobster pedas. Bagaimana kalau dicoba? Haha, paman, ayo makan. Jangan kamu makan dulu. Masih ada 2 meja tamu yang harus dihidangkan. Jangan tunggu saya. Lapar tidak lapar. Yang paling saya khawatirkan adalah kamu tahu bahwa rapat itu bukan makan yang enak. Perut lapar. Tapi hari ini saya bisa melihat kamu makan. Saya lega. Saya bilang ya, saya lihat ayah saya menggoreng semua masakan ini. Dia menggorengnya dengan sangat hati-hati. Tidak enak dimakan kalau sudah dingin. Dan telur orak-arik kesukaanmu. Ini makanan favoritmu. Ikut aku. Aku perlu bicara denganmu. Bicara apa? Ayah, aku mau bicara dengan Z. Segera kembali, baiklah. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Ayo duduklah.
Apa sih yang mau kamu katakan padaku? Cepat katakan. Sebenarnya aku menebak. Aku sudah memperhatikanmu. Selalu ada perasaan yang tidak begitu nyata. Karena yang lain di mataku. Mungkin hanya menjalin sehelai rambut, ganti baju. Tapi kamu tidak sama. Kamu punya banyak penampilan dalam ingatanku. Seperti apa kamu saat berusia 5 tahun? Penampilan saat 7 tahun. Seperti 10 tahun. 20 tahun Meyon Lee. Aku selalu merasa berutang terima kasih padamu. Yupes. Semuanya bilang aku tidak nyaman. Kamu dan aku apalagi yang kamu punya. Lalu aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersamaku selama 20 tahun. Bukannya dia mau melamar? Tidak mungkin. Melamar di sini. Lalu dia terlalu tidak tahu diri. Panti asuhan kami. Sebenarnya banyak orang sampai sekarang. Sendirian. Tidak bisa menemukan rumah. Jadi aku selalu merasa beruntung bertemu denganmu. Setelah aku bertemu denganmu, ada tempat ini. Kamu lelah? Tidak lelah. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Ya ayah. Chen Yo bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Aku sudah tua dan dia akan di belakangku. Bagus, bagus, bagus. Cepat ke sini. Spici mencari kamu untuk segera mengirimnya cepat turun. Hei. Di persimpangan ini saja. Selama bertahun-tahun kamu sudah melewati hujan dan angin. Menungguku. Menungguku untuk makan bersama. Menungguku selesai sekolah, menungguku selesai kerja. Jadi aku selalu merasa harus mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai kekasihmu. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Bukan kalimat ini. Kamu membelikan semua cincin ini untukku. Ini adalah kacang merah kecil yang kamu berikan padaku sebelum kamu pergi ke Eropa. UPS 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman juga sangat baik padaku. Rumah ini juga sangat hangat. Makanannya juga sangat enak. Tapi begini. Hidangan enak lainnya. 20 tahun. Aku juga sudah bosan memakannya.
Aku kembalikan padamu sekarang. Karena aku merasa tidak pantas untuknya. Cari seseorang yang pantas. Sudah selesai sungguh. Putus kali ini dalam hidup ini. Situasi apa? Aku tidak ingin putus denganmu. Kemudian kamu menjemputku di bandara kemarin. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak menginginkanmu. Tapi aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku bisa berubah, aku berubah. Itu terlalu banyak. Pergi dan temui anakmu. Putri. Jangan pergi. Aku akan pergi. Cen. Jane, jangan pergi. Pearl Crabs, kamu jelas-jelas pergi. Jangan pergi. Kak Tian, jangan pergi. Apa kakek terluka? Ayo bangun. Kamu baik-baik saja? Jangan pukul. Kamu gila mengejar mobil. Paman Sang Liang, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat. Sekarang terlihat baik. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sedih, jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan menangis. Xiao Li bilang tidak. Bisakah kamu mengantarku ke 1701 Blok B Fan Hua International yang direkam oleh Fang Hua?
tahun-tahun mudaku. Semua sumpah panas kita. Keyakinan yang selalu kujaga. Memanfaatkan momen untuk pergi. Kamu mengambil mobil bersamanya melaju cepat. Saat itu, semua lampu di dunia dimatikan. Aku kehilangan semua indera dan perasaanku. Aku tidak punya arah. Tanpa petunjuk. Tidak ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Aku ditinggalkan di ruang kosong. Menjadi kulit kosong. Hanya bisa menunggu di tempat. Menunggu untuk dikeringkan. Dihancurkan. Tapi tidak ada lagi Chenku untuk menyelamatkanku. Minum pelan-pelan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang aku akan pergi ke internasional yang ramai grup B. Apakah ini internasional yang makmur? Aku masih punya banyak yang ingin kukatakan. Aku harus pergi ke perbatasan nasional Fanghua. Aku akan memberitahunya juga. Cantik ya. Maka kita juga bohong putihkan. Percayalah padaku. Kamu terlihat seperti ini sekarang. Lebih baik tidak mencari dia. Aku ingin minum segelas anggur lagi. Minum lagi dan akan besar. Aku akan membuatkanmu secangkir. Tidak tanpa alkohol. Harus ada alkohol. Aku bisa minum banyak alkohol. Tolong Paman Kobayashi. Apa kamu senang datang ke sini terus-terusan? Menarik. Ayo. Datang lagi. Oke, terima kasih. Datang ke sini hari ini. Xiaoli bilang, kita di mana sekarang? Selamat datang di klub bertarungku. Klub internasionalmu. Ini klub internasionalmu. Kenapa tidak bisa jadi milikku? Ya Tuhan, kenapa aku tidak tahu? Tepat sekali. Tempat ini dimiliki oleh Paman Li. Maka kita tidak hanya di sini. Di luar sini adalah klub olahraga. Basket, sepak bola, bola voli, berkuda, golf. Apa yang kamu pikirkan, apa yang tidak bisa kamu pikirkan? Semua olahraga, semua ada di dalam sini. Oh, dan hotelnya. Ya Tuhan.
Dia minum semua ini. Kamu sudah mengenalnya selama ini? Kamu wanita ini berubah begitu selesai minum. Masalahnya aku belum minum dengannya. Kamu sedang apa? Dari awal lebih baik tidak terlalu menyentuhnya. Kamu dan aku harus berbaring sejak kecil. Apa yang orang lain keringatkan? Ih. Ini tempat kamu biasanya datang untuk dipukul dulu. Ah, Jangan terlalu beruntung. Kami berdua menyelamatkan hidupmu tadi. jangan bilang padaku. Baru saja. Aku baru saja memberitahu ayahku. Aku sekarang bersama Xiao Ze manis. Mau aku bilang, kamu benar-benar tidak perlu untuk pria seperti itu. Dalam kesedihan itu. Membuang-buang hidup. Kamu tahu apa itu hidup? Ketika aku di panti asuhan, karena aku menderita kecil, pria-pria itu mereka menggertakku. Setiap kali aku dibuli, Xiao Ze selalu berdiri di depanku dan melindungiku. Dia untukku. Dia pernah berkelahi dengan seseorang, dipukuli sampai babak belur. Dia tidak bilang apa-apa. Sejak kecil atau sebagai anak kecil, aku tidak suka daging berlemak. Setiap kali makan, aku selalu meludahkan lemaknya. Asyik main HP. Xiao Ze pasti langsung datang saat melihatnya dan mengambil daging dari tanganku, lalu memasukkannya ke saku sendiri. Dalam saku dia selalu berminyak sejak kecil. Selalu karena ini dia sering dimarahi. Dia sama sekali tidak tegas. Dia selalu tertawa setiap melihatku. Bisa dia tertawa? Dia seperti pahlawan. Hari itu hujan deras. Hujan yang sangat deras. Di perjalanan pulang sekolah, sepatuku basah semua. Itu Chen Ze. Chen Ze memberikan sepatunya padaku. Aku hanya punya sepatu ini untuk dipakai. Pembohong-pembohong. Aku akan pergi ke jalan ramai di kota. Diam, diam, diam. Ini tidak membiarkan aku lewat. Diam. Jangan hentikan aku ya. Siapa yang menghentikan aku? Jangan hentikan aku. Lepaskan aku semua, lepaskan. Oh, ayo, oh. Ayo tantang aku. Aku tidak percaya kamu memukulku. Aku mencintaimu, aku tidak bisa putus denganmu. Xiao Re. Xiao Ze, kamu lihat kemana? Chen Ze berbeda denganku. Dia tidak bertemu ayah yang membawanya pulang. Tapi dari kecil sampai besar, semua barangnya. Semua hal, dia lakukan semuanya sendiri. Jika kamu mencintaiku, kamu akan datang padaku. Kamu akan mengenal saya. Tidak bisa hidup segera. Hari ini kita putus. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia putus dengan saya. Tapi begitu saya menutup mata, setelah saya menutup mata, saya pikir saya menghapus semua yang saya pikirkan bagus. Saya tidak bisa putus dengan dia. Cintai saya. Kamu akan datang ke saya. Kamu akan mengenal saya. Tidak bisa hidup segera. Apakah sangat sedih melihat ibu seperti ini sekarang?
Xiao Rui, jangan khawatir. Ibu pasti akan memberimu hari esok yang sangat indah. Tapi generasi kamu, jangan ikuti jalan lama yang sialan. Dalam hidup ini jangan percaya kata-kata manis yang menipu. Untuk memilih dengan pria yang menarik. Ibu, saya bertanya padamu. Bisakah kamu hidup sedikit lebih bahagia setiap hari? Bisakah kamu berhenti berkeliaran antara kenyataan dan masa lalu setiap hari? Bisakah kamu tidak minum begitu mabuk setiap hari? Ibu, bisakah saya memohon padamu untuk menghadapi kenyataan? San Rui, kemarilah perlahan. Ayah, ibu saya bersama beberapa temannya malam ini. Mungkin minum sedikit terlalu banyak. Saya tidak ingin tahu hal-hal ini. Saya ingin bertanya padamu. Tahun ini, kita rantai kecantikan. Penjualan di kota-kota tingkat 2. Ibu dan kakak tidak tidur. Saya memikirkannya, kemarilah. Saya berbicara dengan kakakmu di sini tentang perusahaan. Dengarkan kamu juga. Oh baiklah. Saya bertanya pada kakakmu. Mari kita rantai kecantikan tahun ini. Penjualan di kota-kota tingkat 2. Banyak kerugian. Ayah. Siapa yang masih pergi ke toko untuk membeli kosmetik sekarang? Mereka semua membelinya secara online. Sangat nyaman dikirim langsung ke rumahmu. Saya pikir toko rantai perusahaan kita harus ditutup. Bagaimana kalau kita jual barang ini online? Ya sebenarnya menurutku ayah. Tentang penutupan toko kecantikan di kota-kota tingkat 2. Sudah kubicarakan 2 tahun yang lalu. Hal ini, departemen penjualan kita sudah melakukan riset pasar yang sangat detail dan membuat program spesifik. Tapi kamu menolaknya. Aku mengajukannya lagi tahun lalu, sekaligus mengusulkan untuk memperkuat penjualan online. Kamu juga menolaknya. Untuk penjualan online ini, kita punya rencana yang sangat detail. Apakah kamu masih ingat? Ingat hal ini. Aku membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mari kita lakukan ini. Hal ini, aku serahkan pada kalian berdua. Kalian berdua buat rencana untuk penjualan online. Semakin cepat semakin baik. Oh, Baiklah, tidur lebih awal ya. oke ayah, aku akan tidur. Yah kak, aku duluan ya. Kamu juga istirahatlah. Ayah? Sebenarnya aku bisa melakukannya sendiri. Xiao Rui. Aku ingin adikmu belajar darimu. Bagaimana denganmu? Sering-seringlah membimbing adikmu ya. Baik. Aku tahu, ayah, kamu juga sebaiknya tidur lebih awal. Aku akan naik ke atas dan tidur nyenyak.
Bangun. Paman Li. Aku di rumahmu. Ini hotel. Kemarin malam kamu minum terlalu banyak. Dipanggil berkali-kali tidak bangun-bangun. Tidak ada cara lain selain membawamu ke sini. Tapi kamu tenang saja. Aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Oh, Lapar ya? Kamu punya 10 menit untuk mandi dan bersiap-siap. Aku akan menunggumu di lantai bawah. pembohong. Pembohong. Ini bukan kekuatan perempuan negara boneka. Tambah lagi ah. HMPH. Aku tidak ingin putus denganmu. Kakak. Dang. Hei. Kopi. Hei. Aku kebetulan bertemu denganmu dalam perjalanan ke sini. Sekretaris membawakanmu kopi. Aku bilang kamu berikan padaku. Bagaimanapun jika aku datang padamu dan aku punya kaki panjang, jangan pakai sepatu hak tinggi. Tentu lebih cepat darinya. Ada masalah? Kakak. Aku sudah memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Jangan dengarkan ayah. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, aku akan membiarkannya. Jangan bikin kamu kacau. Ayah menyuruhku untuk tinggal. Alam punya alasannya. Kamu lakukan saja. Kakak jangan marah pada ayah. Jelas ayah itu kuno. Dia tidak bisa memiliki visimu kan? Lihat kenyataannya. Memang benar orang-orang bergerak ke arah yang kamu katakan. Dia malu untuk mengakuinya. Aku pikir Tuan hanya mencari jalan keluar tadi malam. Tepat saat aku kembali dan membiarkanku mengejar, dia membicarakanku. Secara permukaan mengatakan untuk membiarkanmu membawaku. Sebenarnya kamu juga tahu di mana aku ini bahan. Kamu membawaku keluar. Tebak departemen kecantikan perusahaan kita tutup. Apakah kamu punya hal lain? Jika kamu baik-baik saja pergi ke departemen penjualan. Ambil kembali semua riset pasar sebelumnya tentang kotak-kotak tingkat 2. Lihatlah. Apakah kamu memberitahu manajer penjualanmu Chen obat panas? Benar? Aku punya. Ngomong-ngomong kakak, biar aku memberitahumu sesuatu. Nah tebak apa yang aku lihat tadi malam? Aku baru saja menyaksikan seluruh proses Chen Ze mengembalikan kotak. Seperti drama putus cinta. Kalau begitu Lin Mei itu gila. Itu ladang yang aku selamatkan bersama awal musim dingin. Bagaimana menyelamatkannya? Kamu bilang itu kebetulan. Warung makan Lin Mei ya. Itu tepat di seberang restoran lamaku. Aku makan malam dengan Li Dong. Bagaimanapun biar aku ceritakan. Chen Ze di departemen penjualan itu benar-benar bukan orang baik. Lalu putus dan dorong gadis itu ke tanah. Masuk mobil dan kabur. Gadis itu menangis dan mengejar mobil dari belakang. Berteriak. Pada saat itu kejadiannya sungguh. Aku bahkan tidak bisa menceritakannya. Semua orang di jalan melihat. Malu biar aku bawa dia bersama awal musim dingin. Jangan sampai ayahnya tahu. Kamu bilang awal musim dingin dan aku tidak bisa hidup dari kehancuran kan? Berapa lama lagi kamu akan mengobrol denganku? Aku akan segera menghilang. Menghilang segera. Non Lin silakan lewat sini.
Non, silakan duduk. Terima kasih. Lapar ya? Makanlah. Paman Li kecil. Maafkan aku. Kemarin malam karena kemarin malam itu kamu tahulah, ditambah aku minum terlalu banyak. Jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Yang paling penting adalah kamu tidak bisa mengendalikan tingkah lakumu. Ya, kamu dan teman baikmu Ouyang menyebabkan banyak masalah. Aku tahu. Aku benar-benar tidak bermaksud. Aku juga merasa sangat malu. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Enak tidak? Enak. Enak banget pohon pir kecil. Aku punya tuntutan tinggi untuk kue. Kuenya benar-benar enak. Enak makan lebih banyak. Jangan sia-siakan sarapan enak. Benar Paman Li. Juga ingin menyenangkanmu. Kejadian tadi malam. Jangan bilang ayahku. Karena dia punya tekanan darah tinggi. Aku tidak ingin dia khawatir tentangku. Apa ada di dalam? Tidak pulang tadi malam. Dan ayahmu tidak mengirim pesan teks padamu. Tidak ada telepon untukmu. Bagaimana kamu tahu? Karena aku menelepon ayahmu tadi malam. Apa yang kamu katakan padanya? Aku bilang apakah kamu mabuk dan gila? Sangat palsu. Palsu tidak Kobayashi. Di masa depan lelucon seperti ini harus dimainkan sesedikit mungkin. Jangan khawatir. Aku bilang ke ayahmu. Aku mengundangmu dan Chen Zhe ke klub kami. Sudah terlambat. Aku akan meninggalkanmu di sini. Tapi aku sudah menjelaskan. Bisakah kamu berbagi kamar dengan Chen Zhe? Paman Xiaoyu, apa yang kamu pikirkan sangat bijaksana. Terima kasih sama-sama. Betapapun tidak nyamannya, kamu harus makan dengan baik. Kondisi kamu ini tidak baik untuk kesehatanmu. Rapikan suasana hatimu dan makanlah dengan baik. Aku akan membawamu ke Chen Zhe. Tanyakan padanya jika kamu punya pertanyaan. Dong Zuo. Tendangan yang bagus. Hei, kamu pergi dan panggil manajer penjualan itu Chen Zhe. Jangan telepon dia dan langsung temui dia. Baik. Terima kasih. Eropa Total. Ada satu hal yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Apa yang akan kamu atur untukku di masa depan? Bisakah kamu berhenti mengucapkan terima kasih terus-menerus? Semua yang kamu atur untukku adalah tugasku. Kamu selalu mengucapkan terima kasih padaku. Aku tidak punya dasar di hatiku. Adalah tugasku untuk mengucapkan terima kasih.
Hanya terima kasih. Paman Li. Hotel tadi. Itu milikmu. Benar. Itu semua yang ada di sana adalah milikmu. Benar sekali. Lapangan golf yang baru saja kita lewati. Klub berkuda. Itu bukan milikmu kan? Tebakanmu benar. Semua ini milikku. Wajar saja aku benar. Ya apa? Hai. Sebelumnya. Kurang toko lamamu selalu aneh. Aku masih bertanya-tanya mengapa tokonya begitu tua. Pelayanan dan fasilitas pendukung di dalamnya semuanya bintang 5. Aku khawatir tentangmu. Makananmu sangat murah. Bagaimana aku bisa kembali ke band? Kali ini aku mengerti. Tapi itu juga agak aneh. Mengapa kamu melakukan ini? Mau tahu? Toko lama jauh dari rumah adalah toko pertama yang didirikan kakekku sendiri. Hasil jerih payah sendiri. Pada saat memulai usaha, kakek memberitahuku, dia sangat sulit. Semuanya berkat teman-teman di sampingnya. Dan tetangga yang saling membantu. Bisnis perlahan-lahan mulai berjalan. Kemudian bisnis semakin besar. Perkembangan terus-menerus. Kami meninggalkan rumah, menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kakek mengajari kami. Tidak peduli berapa banyak uang yang didapat seseorang, tidak boleh melupakan asal-usulnya. Kita harus mengembalikan uang yang kita hasilkan kepada masyarakat. Untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jadi yang kamu lihat adalah rumah lama. Itu standar bintang 5. Konsumsi yang paling ramah masyarakat. Kalian. Ya Tuhan berikan pujian untuk kakekmu. Kim Yun. Manajer Chen, Oh selalu memintamu pergi ke kantornya. Oh Yu yang mana? Ouyang Xiaozong. Oh terima kasih, aku akan segera ke sana. Paman Kobayashi, maaf, membuatmu menunggu. Ini kopi untukmu. Aku punya poin. Ya terima kasih. Masuk ke mobil. Tidak bisa kena. Oke Mao Zong, kamu menemukanku. Ya, aku dengar departemen kecantikan perusahaan kita dalam 2 tahun terakhir. Hasil penjualan di kota-kota tingkat 2 tidak terlalu ideal. Ya benar. Kamu kembali untuk membereskannya. Kamu menempatkan departemen kecantikan di kota-kota tingkat 2 dalam 2 tahun terakhir. Riset pasar, serta pencegahan penutupan rantai toko. Berikan aku 1 salinan. Oke, bawa ke sini. Oke, aku segera ke sana. Hei, tunggu. Apakah kamu punya hal lain? Tunggu sebentar, aku menghentikannya. Hei, mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak penting.
Apakah kamu punya sesuatu? Ah, tidak, bagaimana dengan aku? Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya ingin bertanya. Hahaha, aku sangat penasaran. Lihat hubungan 20 tahunmu dengan Lin Meiyao. Dia sangat mencintaimu. Dan menurut deskripsinya, kamu sangat mencintainya. Terharu. Kenapa tiba-tiba tidak ada tanda-tanda? Kamu akan putus. Mr. Oh ini. Aku khawatir ini, masalah emosional pribadiku. Tidak layak disebut di depanmu. Selingkuh. Hei, jika kamu ingin aku mengatakannya, sebetulnya aku pikir Lin Meia adalah seseorang. Sebetulnya tidak jelek. Cukup baik. Dalam hal kepribadian tidak ada kekurangan besar. Kecuali sedikit dua ahahaha. Tapi aku pikir, ini bukan yang menyakiti daya. Ia hanya sedikit lebih miskin. His. Mungkin kamu punya wanita kaya. Gak mungkin. Kamu gak kelihatan kayak gini. Mau selalu. Aku putus sama Lin. Gimana kamu tahu? Kamu tanya aja ke Lin Meia. Tapi dia masih ingat. Aku gak yakin. Masih ada lagi. Aku gak bilang apa-apa lagi. Aku rasa cara kamu putus. Aku beneran gak suka. Sangat menyebalkan. Pria itu dorong si cewek sampai jatuh. Jalan sendiri aja. Gak terlalu jantan. Ah. Kamu benar. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu jangan lakuin ini. Aku beneran gak peduli sama kamu. Aku ganggu kamu. Jadi kamu gak perlu terima kasih. Aku bisa jalan. Terima kasih Paman Li. Kamu punya nomor dan WeChat aku. Kamu bisa hubungi aku kapan aja kalau ada apa-apa. Aku bisa bantu kamu selesaikan beberapa masalah, oke? Terima kasih sama-sama. Aku beliin kopi favorit kamu. Aku nelpon kamu semalam. Kamu terus matiin. Walaupun kamu nyalain hari ini. Tapi kamu gak pernah angkat telepon aku. Kirim kamu WeChat. Kamu gak balas ke aku. Aku cuma bisa datang ke kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku gak bermaksud ganggu kamu. Aku gak rencana masuk ke kantor kamu. Aku gak bakal biarin kolega kamu lihat aku. Aku mau sembunyi di tempat yang gak kelihatan nunggu kamu.
Apa aku gak cukup jelas kemarin? Aku tahu. Dulu aku memang buruk. Aku gak kasih kamu cukup ruang. Tapi aku yakin aku bisa ubah ini. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku janji tidak akan seperti sebelumnya. Apa yang kulakukan tadi malam? Bagaimana Ouyang tahu? Tanyakan padamu. Bagaimana Ouyang tahu? Tadi malam saat aku mengejar mobilmu aku terjatuh. Ouyang dan Paman Li mereka datang membantuku. Aku tidak dalam kondisi yang baik. Aku tidak ingin ayahku melihat. Aku membiarkan mereka membawaku pergi. Aku ingin mereka membawaku padamu. Tapi mereka membawaku ke teater pertarungan. Urusan kita adalah urusan kita. Bisakah kita menyelesaikannya sendiri? Mengapa kamu memberitahu Ouyang tentang kita? Siapa Ouyang? Dia bosku. Aku ingin bekerja untuknya. Kamu jenis ini. Kamu lari padanya dan memberitahunya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa niatmu? Sungguh. Aku tidak ingin tahu apa yang terjadi di antara kalian. Aku tidak ingin bersama dengan wanita yang tidak punya otak seperti kamu. Ah. Kamu tidak seharusnya minum ini saat sedih. Konsumsi kopi berlebihan bisa menyebabkan gairah saraf otak. Laju aliran darah dipercepat. Fungsi suplai darah jantung diperkuat. Beban pada jantung meningkat. Jika terjadi aritmia yang diinduksi, serius bisa langsung menyebabkan kematian. Kakak kamu tidak ingin mati di sini. Aku ingin berbicara denganmu. Baiklah, ayo. Katakan. Pulang kerja. Dia ada sesuatu untuk dikatakan padaku sekarang. Apakah tidak nyaman untukmu mendengar suaranya meong? Oke. Bisakah kita bicara sekarang? Pertama-tama wajah. Aku ingin berterima kasih padamu. Pertama-tama bantu aku cium aku. Aku ingin minta maaf padamu. Aku benar-benar merepotkanmu tadi malam. Whoops.
Tapi kenapa kamu ingin menempatkan saya? Saya juga sudah bilang apa yang saya katakan ke Cheng Cheng. Orang-orang harus dihitung. Itu benar-benar membuat saya putus dengannya. Dia semua kesalahan saya. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Ini kesalahan saya. Saya tidak pandai dalam hal-hal, saya tidak punya rasa kepantasan. Apa yang kamu katakan dia lakukan? Saya mabuk tadi malam. Apa yang saya katakan sendiri, saya sendiri bahkan tidak tahu. Miau. Buat kehebohan besok Paman Chen, saya seharusnya. Saya mencoba memohon padanya untuk memaafkan saya, tapi dia bilang dia tidak ingin bersama dengan wanita yang tidak punya otak. Saya benar-benar tidak punya otak. Kenapa saya harus memberitahumu tentang saya dan dia? Ya Tuhan. Bagaimana bisa ada di dunia ini, dunia yang tidak punya otak seperti saya? Kamu adalah pemimpinnya. Saya membicarakan keburukannya di depanmu. Maka kamu pasti akan bilang, kamu memarahinya. Dia bahkan tidak bisa menggambar dengan kuku berdiri di kakinya. Miau. Alimia. Saya pikir kamu bukan hanya wanita yang tidak punya otak. Kamu masih kurang hati. Tidak ada spektrum di mataku. Kekurangan saraf, kekurangan oksigen di otak. Kamu benar-benar hancur. Ya kamu benar. Sesuatu yang lain ya, saya benar-benar sia-sia. Saya benar-benar sia-sia. Hati saya benar-benar hancur sepenuhnya. Saya memohon padamu. Kamu. Jangan karena saya benci menempel pada hal-hal tahun ini. Terutama orang-orang yang luar biasa. Seorang karyawan. Dia bekerja keras setiap hari. Lembur setiap hari. Dia tidak pernah ragu-ragu. Jangan pikir saya marah padanya. Semua ini kesalahan saya. Ini otakku. Bukan aku hantu sepenuh hati. Hantu manusia bakar otak. Aku bisa kehilangan harapan ayahku. Jangan biarkan aku mengganggu pekerjaannya. Aku akan melakukannya. Jangan sampai kamu salah paham. Dia orang yang sangat baik. Tenang dulu kamu. Tenang, suasana jadi baik. Ayo diam sebentar. Duduk dulu di sini. Bisa tenang tidak? Ambil ini. Pegang kendali emosi, oke? Semua bisa diselesaikan, oke? Maaf, aku mengganggumu. Aku pergi. Hei, Hei Bu, ya aku mengerti. oke aku mengerti. Kenapa calon kakak iparku mencari aku? Aku dengar kamu minta laporan dari departemen penjualan hari ini. Oh, Bagus. Sampai nanti malam. Aku bilang bisa diam tidak? apa itu? Apa yang kamu katakan? Baiklah, jangan bahas itu lagi. Aku ada sesuatu yang harus dilihat. Tidak apa-apa, aku tidak bisa datang dan menemuimu. UPS tidak ada apa-apa. Kirim Lin Meya. Cari pacarnya. Lalu mampir ke presiden besar kamu, oke? Kamu mengirimku leluhur ini. Ini bakat kamu tahu? Hei, kenapa tidak langsung kirim dia ke Fanghua International Block B? Kenapa tidak kamu kirim? Keluarga yang kamu rekrut. Benarkah? Serius, kamu kencan dengan adikku malam ini? Masa pertunangan kamu tahu.
Kamu mengerti. Hei kakak ipar. Terima kasih kakak ipar. Tolong ayo pergi. Ketua sudah di sini. Ayah. Aku mengikuti permintaanmu. Cek kota tingkat 2 ini. Beberapa kasus toko rantai. Kamu sibuk. Ayo lihat kamu duduk. Katakan yang sebenarnya. Berapa lama aku punya? Ini aku tidak berani memastikan. Lebih dari setahun atau 2 tahun. Kurang dari sebulan atau 2 bulan. Singkatnya harus bahagia. Saranku adalah, mungkin lebih baik berhenti bekerja. Bawa istrimu keliling dunia. Ini mungkin membantu. Dah, lain kali. Ayah. Apa kamu tidak senang dengan makanannya? Mungkin aku sudah tua. Kadang merasa sedikit kesepian. Ada pepatah bahwa orang tua ada. Masih ada tempat dalam hidup. Orang tua pergi. Hidup hanya rumah. Ayah sering introspeksi. Bukan saat muda. Melakukan sesuatu yang salah. Jadi Tuhan menghukumku. Biarkan aku kembali di sisa hidupku. Terlihat begitu sendirian. Ibumu minum sepanjang hari. Adikmu semakin sopan padaku. Kamu tidak di rumah sama sekali. Sepertinya semua orang menghindariku. Dingin seperti ruang es. Aku selalu menganggapmu sebagai anak kecil. Pada saat itu, aku sering pulang terlambat dari kerja. Tapi bagaimana denganmu? Selalu menyelinap ke kamarku. Menepuk kepalaku. Menepuk tanganku. Selalu khawatir apakah aku demam. Hahaha. Sangat menyenangkan. Kamu tahu betapa lucunya kamu. Dasar anak sialan. Ayah. Kamu baik-baik saja. Selalu tidak ada waktu untuk menemanimu. Selalu sibuk mencari uang. Sibuk bersosialisasi. Aku juga minta maaf, Nak.
Ouyang. Aku hanya berharap kamu tidak berkeliaran. Tetap di rumah, tetap di perusahaan. Bisakah kamu datang dan memberitahuku sesuatu? Bahkan jika itu tidak ada apa-apanya, duduk saja bersamaku, minum teh dan melamun. Seseorang yang bisa kupercaya nanti. Hanya kamu. Hanya kamu ya. Nak. Ayah. Dulu aku tidak tahu apa-apa. Selalu melawanmu. Setelah aku sembarangan. Bagaimana dengan perusahaan? Aku juga akan belajar melakukannya, oke? Baiklah, kamu sibuk. Aku pergi dulu. Jangan terlalu malam. Uhuh. Aku pergi. Ayah, tidak apa-apa. Aku pikir cinta ini ya. Terkadang bisa dibina. Kamu seharusnya tahu sangat baik. Aku bukan milik ayahku. Jadi aku menikah karena kepentingan. Atau menikah karena cinta. Tidak masalah baginya sama sekali. Aku tidak punya orang yang kucintai. Apakah ada hidup yang ingin kujalani? Lebih tidak penting. Hei, Di rumah, tidak di perusahaan. Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Ada apa? aku merindukanmu. Aku di bawah rumahmu. Bisakah kamu cepat kembali? Ada apa denganmu? Bagaimana bisa menangis? Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu. Bisakah kamu cepat kembali? Oke, tunggu. Aku akan kembali sekarang. Xiao Bo, tunggu, aku merapikan kamar. Oh, bagus. Xiao Ze. Jadi kamu harus lembur sampai larut malam setiap hari. Sangat melelahkan. Aku sudah bekerja keras untuk menemukanmu. Siapa kamu? Siapa aku? Jangan pergi. Tolong. Naik bus bagaimana kalau kamu tidak punya mata? Pergi. Cepat kejar.
Kamu ini orang macam apa? Mengapa kamu menculikku? Bukan menculikku. Mengapa aku ada di mobilmu? Kita mau kemana? Jangan kenal kami terlalu cepat. Bisakah aku menggunakan ponselku untuk menelepon? Kamu masih ingin menelepon polisi? Aku tidak bermaksud menelepon polisi. Aku hanya bilang telepon ayahku. Telepon apa, tetaplah di sini. Aku benar-benar tidak mengenal kalian. Kalian pasti salah mengikat orang. Bukan orang yang salah. Aku benar-benar tidak mengenal kalian. Aku biasanya tidak menyakiti siapapun. Kalau kamu ganti baju, kamu bukan kamu lagi. Buat aku buta. Tidak. Aku Lin Meya. Apakah kamu benar-benar akan menangkapku? Kamu pasti salah mengiraku dengan orang lain. Bisakah kamu melepaskanku? Abang, oke. Aku bertanya dengan jujur. Kereta rumputku, wow. Tolong. Aku lari. Kamu begitu jauh tidak takut kehilangan. Pelacakan mobil paling rentan terhadap dua situasi. Anti-deteksi dan multibakar. Jarak ini tepat. Apakah kamu ingin menelepon polisi? Menurut prinsipnya, Lin Meya seorang gadis tanpa uang dan kekuasaan tidak mungkin menyebabkan masalah besar. Mari kita lihat situasinya dulu. Kamu harus lebih cepat. Lin Meya. Suratnya juga sudah datang. Terlalu banyak sapi. Dia memalsukan semua ID. Sudah kubilang, namaku Lin Meya. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak tahu siapa yang kamu cari, tapi aku pasti bukan orang yang kamu cari. Dornan. Kamu terlalu tidak tahu malu. Mau berantem ya? Ada, masih berani sembunyi sama aku? Kalau kamu mukul aku harus sembunyi dong. Ada apa dengan mukul kamu? Abang-abang berhenti berantem. Kenapa orang di sini cepat sekali? Lagi dan lagi kamu pergi keluar. Tergantung bagaimana aku mengatakannya. Lihat apa lihat? Aku terlalu buruk. Turun dan hentikan mobil, ayo. Tunggu sebentar. Aku agak ingin ke kamar mandi. Bilang jangan main-main dengan aku. Pergi ke toilet dan menyerah padaku. Beri aku tunggu untuk dibawa. Jalan-jalan. Hei, kamu lepaskan aku, kamu ngapain? Hei, kamu kembali, kamu jangan pergi. Bagaimana kalau stimulasi itu? Kamu mengikat orang yang salah. Aku benar-benar bukan orang yang kamu cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kamu mengikat orang yang salah. Aku tidak punya ibu. Aku anak yatim. Aku besar di panti asuhan. Kamu tidak percaya kamu bisa pergi ke panti asuhan dan menyelidiki.
Kamu mau menipu aku mau mati. Aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar tidak bernama Durwonan. Namaku Lele Meya. Aku baru saja kembali dari Prancis. Ayahku menggerakkan warung makan. Kamu pergi menyelidiki. Kakakmu ya. Anak yatim. Jadi apa yang terjadi dengan ayahmu? Aku bilang ya. Jangan pikir kamu bisa berbohong 2 kali. Kalau kamu berhutang padaku kamu bisa tidak membayar 1 juta. Ya kamu tenang dulu. Aku tidak berbohong padamu. Aku ayah angkatku. Ayah angkatku mengangkatku dari panti asuhan. Aku tidak memanggil Durwo laki-laki. Aku tidak berbohong padamu aku ya. Kamu berbohong padaku kan? Lihatlah kamu tampak putih dan bersih. Penuh kata-kata baik. Apakah kamu tidak punya ingatan panjang? Berikan aku baju ini. Orang ingin menyentuhku, jangan sentuh aku. Hei. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membiarkan kamu masuk? Mati ya? Ribut sampai mati kamu. Kamu memukul beberapa pahlawan untuk menyelamatkan Amerika. Aku tidak bertanggung jawab. Kamu datang sendiri. Bagaimana kalau aku 3-4? Terserah kamu. Kamu melanggar hukum, kamu tahu? Apa salahnya melanggar hukum? Aku bilang ya di tempat ini, aku adalah hukum. Selesai. Kamu bisa cepat lain kali. Hei, sakit. Aku salah. Aduh, jujur. Bahkan saudara-saudaraku memanggilku. Kemarilah, semua kemarilah. Ya Tuhan, dari mana kamu datang? Pertarungan ini sangat sengit. Ini pertama kalinya dalam hidupku melihat versi langsung. Pertarungan yang sangat sengit. Jongkok. Aku kenal orang itu, dia memberiku kartunya di catatan. Apakah namanya Jiang Yelong? Apakah dia gurumu? Bisakah kamu memintanya mengajarkanku cara bertarung? Bisakah kamu? Apakah kamu kurang hati dan pikiran sedikit serius? Jam berapa sekarang? Kamu masih di sini untuk mengenali sang master. Bagaimana kalau kamu baik-baik saja? Sakit ya? Ya, sedikit lebih. Besok akan lebih sakit lagi. Jangan bergerak. Aku selalu berpikir pertarunganmu cuma main-main. Tidak menyangka kamu bertarung sekeras itu. Cuma beberapa penjara kecil. 10 lagi bukan masalah. Terima kasih. Hei, kenapa kamu pergi? Ambil tongkatnya. Barusan kamu siapa yang bikin aku takut? Siapa yang berani mencabut celanaku? Aku pukul kamu sampai mati. Sekarang aku tahu. Aku baru saja bilang padamu, kamu salah orang. Lagi pula aku yang memukulmu, percaya atau tidak. UPS. Terima kasih. Terima kasih. Orang-orang ini ya,
Punya catatan kriminal. Khusus mengumpulkan utang untuk orang lain. Kami sudah mengawasi mereka lama sekali. Kali ini terima kasih atas bantuan besarmu. Jiang Yilong juara nasional free fighting. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ini semua yang harus kami lakukan. Ayo duduk. Kamu lihat ya. Keaslian sertifikat ini. Kami sudah konfirmasi. Juga terhubung dengan ayah Lin. Bagaimana kalau sebentar lagi, kamu bisa tanda tangan dan pergi? Gadis yang dicari orang-orang ini adalah tampak seperti Lin Meya.